Saya tinggal di lingkungan yang gemar melakukan ibadah seperti tahlil, sekaligus membaca rawi, marhabanan, dan lain-lain. Sehingga jika ada acara apa saja, misal peringatan Hari Besar Islam, 7 bulanan, tahlilan orang meninggal, dan sebagainya, selalu dengan cara yang tersebut di atas. Di satu acara, tahlil yang mereka sebut zikiran yang rutin dilakukan seminggu sekali, mereka berkeliling minta sumbangan untuk konsumsi. Sebenarnya saya tidak mau memberi, tetapi suami selalu marah kalau saya tidak memberi. Jadi dengan terpaksa saya memberi sumbangan tersebut. Apakah yang demikian itu ada tuntunannya? Memang sikap saling menghargai, saling menghormati, tidak menyalahkan satu dengan yang lain, itu sangat diperlukan dalam kita menjalani hidup dan kehidupan sebagai seorang muslim. Sehingga sikap saling menghormati untuk tidak saling menyalahkan itu sangat diperlukan. Toh masalah ini adalah masalah khilafiyah yang insya Allah sudah selesai dibahas oleh ulama-ulama kita, ya, baik salaf maupun khalaf. Kemudian tinggal kita saling menghargai, saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita saling menghargai satu dengan yang lain. Meskipun ada perbedaan, namun kita meyakini masih banyak samanya daripada bedanya. Coba sekarang ini, ya, orang Islam masih disibukkan dengan hal-hal begini, masalah khilafiyah, mau sampai kapan? Sedangkan non-muslim, ya, itu sudah berbicara tentang nuklir dan lain sebagainya. Kita masih sibuk terus berkutat dalam hal yang begini, yang jelas-jelas memang ada perbedaan, tidak bisa disamakan lagi. Maka orang di luar Islam itu tertawa, lihatlah itu loh, orang Islam itu loh, ya, penduduknya terbesar di negeri ini, namun satu dengan yang lain masih berkutat dalam masalah seperti itu. Satu dengan yang lain masih sibuk mentahdzir antara kelompok yang satu dengan yang lain. Padahal orang di luar Islam itu sudah sibuk memikirkan bagaimana membuat pesawat tanpa awak, membuat nuklir dan lain sebagainya. Kita masih berpuas diri sibuk dengan hal-hal yang seperti ini. Maka sudah, kita saling menghargai satu dengan yang lain, tidak saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan. Ada kesamaan, ada perbedaan, namun perbedaannya lebih sedikit, kesamaannya lebih banyak. Maka mari kita bersama dalam kesepakatan, berlapang dada dalam perbedaan. Sebagaimana yang panjenengan tanyakan tadi, maka jelaskan dengan cara halus. Kalau untuk hal yang semacam ini, mohon maaf, jelaskan kepada warganya, warga di kampung situ, jelaskan pada suaminya, jangan pernah bosan memberi penjelasan. Untuk hal yang ini mohon maaf, kami belum bisa, saya belum bisa berpartisipasi, belum bisa iuran. Mengapa? Saya pegang, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi Al-Quran Allah perintahkan kepada saya, pada kita, agar jangan melakukan satu amal ibadah yang memang kita belum tahu ilmunya. Lah dalam hal ini mohon maaf sekali saya belum tahu ilmunya.
Nah, saya khawatir innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti kalau di hadapan Allah, pendengaran, penglihatan dan hati nurani saya ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Mohon maaf, saya bingung saya mau jawab apa. Karena jujur saya belum mengetahui dalil tentang ini. Nah, kalau panjenengan yang sudah mengetahui, mohon beritahukan kepada saya. Katakan sejujurnya begitu, dengan cara yang halus, tidak perlu dengan menyalah-nyalahkan. Insya Allah terus diberitahu, diberi penjelasan. Mungkin pada awalnya panjenengan akan digunjing. Pada awalnya panjenengan mungkin akan dituduh sok suci. Namun terus kita sampaikan hanya mengharap pertolongan Allah. Insya Allah lambat laun akan bisa dimengerti, lambat laun akan dipahami. Dengan catatan untuk iuran-iuran yang lain seperti kebersihan kampung, seperti iuran untuk menjenguk orang yang sakit yang ada di kampung panjenengan harus jadi garda terdepan. Iurannya harus aktif untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau panjenengan tidak mau iuran juga untuk kebersihan kampung, untuk keamanan kampung, untuk menjenguk orang sakit, maka ya tidak benar ini kalau itu yang panjenengan lakukan. Warga MTA dimanapun berada, untuk masalah kampung, iuran kebersihan, kemudian iuran untuk menjenguk warga kampung yang sakit harus menjadi yang terdepan. Untuk kerja bakti di kampung harus menjadi yang terdepan. Maka sampaikan dengan lemah lembut, dengan cara yang santun. Insya Allah lama-lama nanti akan dipahami. Nah, dengan suami panjenengan juga disampaikan. Mas atau siapa panjenengan manggilnya, untuk hal semacam ini, apakah panjenengan sudah tahu ilmunya? Kalau sudah tahu, mohon kasih tahu saya, ajari saya. Lah, kalau memang sudah ada ilmunya, insya Allah saya akan menjadi yang terdepan dalam beriuran. Namun kalau memang belum ada ilmu di situ, kita belum tahu, karena mungkin memang belum ada yang memberitahu, maka mohon maaf mas, mohon maaf saya tidak bisa berpartisipasi dalam hal ini. Engkau dimusuhi tonggo di ini itu dan lain sebagainya. Iya, memang betul. Insya Allah pada awalnya dimusuhi, dikucilkan, digunjing, bisa jadi dianggap sok suci dan lain sebagainya, bahkan difitnah pula. Namun insya Allah, Allah akan turunkan pertolongannya, lambat laun akan bisa dipahami mas. Dengan catatan, kita keluarga ini, kalau ada iuran kampung, iuran menjenguk warga kampung yang sakit, iuran kebersihan, kita menjadi yang terdepan. Dengan begitu, insya Allah bisa dipahami. Kalau iuran-iuran yang lain, kerja bakti juga tidak mau, ronda juga tidak mau, maka nanti akan timbul fitnah. Loh, fulan dan fulanah itu setelah ngaji di MTA ora gelem ngopo-ngopo, ora nonggo dan lain sebagainya. Maka warga MTA dimanapun berada, terkait dengan masalah duniawi, terkait dengan masalah kerja bakti, kerjasama yang ada di lingkungannya yang memang tidak dilarang oleh agama, maka harus menjadi yang terdepan. Yaitu tinggal dikomunikasikan terus dengan penuh kesabaran ya. Karena kita memegang prinsip innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti pendengaran kita, penglihatan kita, nurani kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Prinsip yang kita pegang ini insya Allah kita sampaikan, maka yang lain juga bisa memahami.
Kita tidak menyalahkan orang lain juga tidak menyalahkan kita. Kita tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kita, dan orang lain pun hendaknya juga tidak memaksa kita untuk mengikuti mereka. Semuanya saling menghormati dan menghargai. Karena nanti di hadapan Allah semuanya akan bertanggung jawab masing-masing atas amal yang telah dilakukannya ketika di dunia ini. Maka dengan sesama muslim, kalau ada perbedaan, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami adalah amal kami, bagi kalian amal kalian. Sudah, jalankan sesuai dengan apa yang diyakini, tidak perlu saling mencemooh, tidak perlu saling menghina, tidak perlu saling merendahkan, tidak perlu saling mentahdir. Insya Allah semuanya nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah secara individu masing-masing. Pendengaran kita yang akan dihisab, kita yang bertanggung jawab, bukan pendengaran orang lain yang akan dihisab untuk kita. Penglihatan kita juga kita yang akan bertanggung jawab, hati kita juga kita sendiri yang akan bertanggung jawab. Maka prinsip yang dipegang, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, ya, dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?